Kalau ada dalam keluarga dihukumi bahwa ini nggak mungkin punya keturunan, suami begini, istri begini, jangan pernah putus asa dan berharap kepada Allah. Doa, punya keinginan yang kuat. Sampai Nabi Zakaria mengatakan begini, ya Allah, aku tidak pernah putus berdoa kepadamu sampai rambutku tuh memutih, fisikku jadi letih. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kayak ngaji baca Qur'annya. Surat Maryam. Pernahkah Anda dengar rahmat Allah, kisah tentang rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Zakaria dan istrinya? Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan khusyuk mengatakan pada Allah, ya Allah, aku tidak pernah putus harapan untuk bermohon kepadamu memiliki keturunan. Dari rambutku hitam sampai rambutku memutih sampai fisikku letih, aku tak pernah menyimpulkan putus harapan akan kehilangan harapan darimu untuk memberikan padaku keturunan. Ini saya gambarkan gini, Bu, ilustrasi ya. Walaysa kamitslihi syai'. Bu, Allah itu maha kasih tidak? Maha sayang tidak? Rahman Rahim tidak? Seorang ibu berkasih sayang tidak? Lebih kasih mana, ayah atau ibu? Ibu, ya kan? Ibu kan? Karena itu ibu punya rahim kan? Saya tanya pada ibu, kalau ada orang di depan pintu minta begini, Bu, kasih Bu, kasih nggak? Belum tentu. Naon maneh katanya. Belum tentu. Tapi kalau saya katakan begini, di depan pintu sudah 24 jam nggak meninggalkan kediaman ibu. Bu, tos dinten sawengi abdi di dia, Bu. Bu, ibu kasih nggak? Ibu pasti kasih, minimal kan supaya orang itu tidak berada di situ kan? Ibu kebayang nggak? Ibu aja yang punya rahim bisa begitu. Allah itu Rahman dan Rahim. Ada hambanya bilang begini, ya Allah, dari rambutku hitam sampai rambutku memutih, dari fisikku kuat sampai letih, aku nggak pernah putus asa menyimpulkan bahwa engkau itu pengasih. Pasti engkau berikan aku keturunan. Kalau pada yang maha memberi, pada yang maha kasih, pada aku tidak memberi, kepada siapa lagi aku lantas mesti memohon? Nanti di ayat 38 kalimat itu ditemukan di surat Ali Imran. Itu mintanya seperti itu. Maka apa jawabannya? Fastajabna lahu, dijawab langsung, turun malaikat. Nanti jawabannya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 39-nya. Makanya nanti kisah 35 sampai 37, Hannah yang divonis tak mungkin punya keturunan, punya anak nanti namanya Maryam, perempuan. Nanti Zakaria alaihissalam dengan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, ayat 38-nya sampai 39, punya anak diberi nama Yahya, laki-laki. Jelas? Halo? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Nanti Maryam lahir duluan, tumbuh, belajar dari situ, kemudian istrinya Nabi Zakaria mengandung, melahirkan anak namanya siapa? Yahya. Dan namanya, Bu, karena menggantungkannya kepada Allah, mintanya kepada Allah, nggak putus harapan kepada Allah, namanya pun langsung diberikan oleh Allah. Jadi Yahya itu pemberian nama langsung dari Allah. Artinya hidup. Yang kata manusia mustahil. Dari rahim seorang ibu yang divonis monofos, dan mandul, tidak mungkin punya keturunan, kata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dan hiduplah dia. Maka diberi nama dengan Yahya. Balik ke Maryam. Nah, satu adabnya, jangan pernah putus harapan, selalu perbanyak doa. Yang kedua, ini yang paling penting nih, Ustaz Abi terus ngadoa. Saya sudah berdoa, kenapa belum terjawab? Di sini penting belajar adabnya. Ini yang mahal. Saya tanya pada ibu, tadi Hannah itu doa punya keturunan untuk apa? Mengabdi, ya kan? Pernah nggak bawa-bawa dunia dalam doanya? Tidak. Pernah nggak dalam riwayat disebutkan Hannah berdoa, ya Allah, aku pengen punya anak seorang dokter loh, gitu. Misal, tidak salah kan? Tidak salah, boleh. Ya, dokter silahkan, arsitek silahkan, insinyur silahkan. Tapi yang pokok apa? Kalau punya hajat, punya kepentingan yang istimewa sifatnya,
Sementara orang lain membatasi. Termasuk ibu nanti bawa pesan ini ke suami-suami dalam kondisi yang mungkin tidak mudah, sedang sulit dalam pekerjaan, rezeki dan sebagainya. Rumusnya ini. Salah satunya Pak, bawa kepentingan doa itu kepada kepentingan ibadah. Arahkan ke ibadah. Apalagi pakai nazar. Nazar itu kan kuat sekali dan sifatnya wajib, harus dilakukan. Jadi Sayyidah Hana mengikatkan dirinya dengan satu permohonan yang diikat dengan nazar menjadi kewajiban. Kalau kewajiban kan nggak bisa ngelak, ya Bu. Tapi poinnya apa? Lekatkan dengan kepentingan ibadah. Ya Allah, aku divonis tak mungkin punya keturunan.